Selamat sore, perkenalkan nama saya Emilia Bukit. Saya dari mahasiswa Umrah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Saya sedang ingin mewawancarai Ibu. Ibu silakan dengan perkenalan Ibu. Ya, dengan saya Ibu Putra Madani SPD, mengaku pelajaran bahasa Indonesia, kerja di SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Baik, kita mulai ke wawancara. Pernahkah Ibu menggunakan Emodo dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia? Untuk penggunaan Emodo dalam pembelajaran bahasa Indonesia pernah dilakukan, dan malahan sampai sekarang memang menggunakan Emodo pembelajaran bahasa Indonesia. Apa yang mendorong Ibu untuk mengembangkan Emodo berbasis kontekstual khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Mendorong supaya siswa menggunakan metode pembelajaran kontekstual, itu yang pasti kita harus memahami dulu apa sih pembelajaran kontekstual itu sendiri. Sedangkan metode pembelajaran kontekstual itu kan siswa berperan aktif belajar sesuai dengan keadaan dia aslinya dan keadaan kondisi nyata. Nah, menurut Ibu, apa pengertian pendekatan kontekstual dan bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran? Nah, pendekatan pembelajaran kontekstual itu pembelajaran siswa secara aktif sesuai dengan kehidupan nyatanya. Contohnya yaitu keseharian siswa itu kita angkat. Misal pembelajaran berita. Nah, kira-kira di lingkungan sekitar kita apa sih yang bisa menjadi berita? Gitu. Contohnya banjir, Bu, rumah kami banjir kemarin. Nah, itu cepat dia memahami, oh tahu deh nih berita bisa banjir ini bisa jadiin sebuah berita. Mengapa Ibu memilih pendekatan kontekstual untuk pengembangan ilmu? Karena lebih mudah siswa itu memahami pembelajaran, lebih mudah memotivasi siswa, terus pembelajaran itu lebih menyenangkan karena sehari-hari dia pasti ada berkecimpung di situ. Menurut Ibu, bagaimana pendekatan kontekstual dapat membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dan bermakna? Memahami materi secara mendalam dan bermakna. Kalau soal materi agar mudah dipahami yaitu dikaji atau dipelajari secara berulang itu pasti. Nah, supaya dia lebih bermakna, ya kita harus memberikan dia proyek, kita memberikan dia sebuah praktik yang memang langsung di kehidupan nyatanya ada. Itu tadi kalau contoh materinya berita, tuliskanlah berita yang pernah terjadi di lingkungan sekitar. Aplikasi atau platform apa yang Ibu gunakan dalam mengembangkan Emodo? Kalau untuk pengembangan kami di sini seluruh guru bahasa Indonesianya tidak mengembangkan, hanya menggunakan mengadopsi lebih tepatnya dari Emodo yang sudah disediakan. Nah, di sekolah itu di sini kami menggunakan Emodo dari MK Bawang. Ya, di situ kita dapat bukunya secara cetak, tapi kita dapat juga elektronik modulnya. Berarti siswa ini belum dikembangkan gitu. Kalau untuk menyusun ya. Kalau mengembangkan mungkin secara menggunakan kita bisa mengembangkan. Pasti kita dari yang kita ambil dari modul dari Tanpa Berwarna ini pasti kita tambah-tambahin. Tapi namanya kita mengembangkan pasti ada yang kita ubah, ada yang kita masukkan, ada saran, pendapat dan ada yang ditingkatkan. Ada kelemahan ini kita tutupi dengan kelebihan. Nah, itu yang belum kita kerjakan. Ya, sekolah ini belum ada mengembangkan modul karena mungkin keterbatasan waktu gurunya, terus kesibukan guru, ya. Lagian juga fasilitas juga termasuk, ya. Nah, kesempatan itu yang belum memungkinkan. Kami kalau menyusun modul secara pribadi untuk pembelajaran kami mengerjakan, tapi khusus untuk modul itu kan harus pakai platform, ya kan, di bawah nama platform itu yang belum kesempatan untuk mengerjakan modul. Kalau menyusun modul itu apa tantangannya Kalau menyusun modul itu butuh yang pertama kami kalau di sekolah waktu sih. Manajemen waktu kami itu karena balik sudah jam 2, ngajar, belum lagi administrasi guru yang banyak. Jadi untuk kalau modul pembelajaran selalu buat kalau guru, tapi kalau modul yang lain tingkatnya lebih pemahaman lebih tinggi belum. Tapi kalau modul pembelajaran pribadi, misalnya modul pelajaran bahasa Indonesia nih, kami tetap buat.
ya. Kalau modul pembelajaran secara hard copy ada, tapi kalau dijadikan ke modul belum ada. Menurut Ibu ada perbedaan pengaruh ke siswa nggak Bu pas pakai Pasti peningkatan lah. pemahamannya gitu? Pasti sebenarnya kalau melihat langsung mendengar dari modul itu lebih meningkatkan pemahaman. Kenapa? Dia melihat, dia langsung mendengar, kita menjelaskan, kita paparkan, itu lebih menarik. Tapi kalau kita itu kan biasa aja menonton, membaca, terus dia ya kalau di modul yang canggih lagi pasti ada ulangnya, dia bergerak, gambarnya, animasinya dan sebagainya. Kalau modul yang kan pelajari yang ada sekarang ini malah ada videonya, gamesnya di mana itu menyenangkan. Itu Salah satu aplikasinya apa ya? ya ada di dalam situs, langsung ada di dalam modul itu, langsung tinggal klik aja langsung jalan gamesnya. Jadi mana tahu diciptakan atau aplikasinya sendiri. Nah, jadi di dalam itu dia langsung kita scan barcode aja, langsung ada gamesnya. Di modul itu kita klik langsung jalan game. Jadi menyenangkan modul itu. Cuma itu dia kembali lagi kesulitan kami itu di situ. Ya bergantian. Kemudian bergantian itu kan harusnya ya kalau paham aja. Kalau sekolah besar mungkin nggak inilah, mungkin sudah mengembangkan. Kalau kami itu ada keinginan, kalau gurunya ditanya mampu. Guru di sini malah ada menciptakan buku sebagai buku, cuman kesempatan kami untuk membuat ilmu itu sendiri itu yang belum ada kesempatan. Kalau memang itu sebuah kebijakan mungkin nggak dibuat. Baik, Iya, sama-sama.